Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di Markenji. Nah, kali ini kita akan membahas ya bagi teman-teman yang udah tahu ataupun belum tahu bahwa IndiHome menaikkan harga tarif layanan internetnya. Nah, jadi kenaikannya itu ambil rata aja ya sekitar 25.000 ya. Jika aku dulu bayarnya itu 380-an, sekarang harus bayar 410 ribuan. Ya bagiku ya itu lumayan gede ya, soalnya aku rasa internet IndiHome udah mahal. Tapi gimana mengatasi solusi itu? Ini adalah solusi kenaikan harga IndiHome. Yang pertama, kita bisa melakukan, ini aku udah ke CS-nya ya, udah tanya, kita bisa melakukan downgrade untuk membuat harganya itu lebih turun. Nah, nanti kita tinggal ke CS-nya aja, atau mungkin kalian bisa cari versi online-nya gimana kalau yang nggak mau ribet ke apa itu ke counternya. Nah, kalian nanti bisa downgrade. Apa yang akan kalian lakukan di sana? Yang di downgrade itu apa? Yang pertama speednya teman-teman. Dulu speedku yang kupasang itu 50 ya. Ya, pokoknya 50 lah. Itu bisa di downgrade jadi 30. Nanti harganya turun. Untuk berapa turunnya Bang, atau berapa nanti kalian tanya sendiri ke CS-nya. Kalau seingatku sih ke 330-an lah. Untuk 50 MB ya ke 30 ya, kalau nggak salah ya. Nah, yang kedua kalau kalian apa itu namanya langganan TV itu nilainya 100.000 sendiri loh. Kalau ini aku bener-bener tahu, soalnya aku datanya. Jadi punya aku itu kan 410.000. Kalau TV-nya itu dihilangkan, itu gara-gara dulu itu pasangnya itu nggak bisa internet aja. Jadi harus pilih 2P ya, kalau nggak telepon atau TV. Itu TV-nya nggak kepake sih. Ini berat sedikit ya. Jadi kepotong 100.000, jadi totalnya kalau tadi 410, kalau TV-nya saya aku hilangkan jadi 333.000 ya. Ya lumayan sih, sekitar 80 ribuan lah. Nah, kemudian kalian kalau misalnya pasang telepon, kalian bisa hilangkan teleponnya. Untuk itu aku nggak tahu harganya berapa. Nah, itu adalah solusi jika kalian mau langganan IndiHome. Masih tetap berlangganan IndiHome, karena kalian tahu sendiri ya, IndiHome menawarkan kestabilan dan juga pelayanan untuk maintenance apa itu ya. Kalau jadi kerusakan itu cepet banget mereka. Aku berani bilang mereka cepet. Aku bahkan bisa bilang kalau nilai plusnya IndiHome itu bukan di speednya. Walaupun kita tahu ya, bandingan download dan upload itu nggak seimbang, nggak one to one. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu nilai plus dari IndiHome. Jadi aku putuskan kalau aku sendiri ya, aku melakukan namanya unsubscribe. Jadi aku berhenti berlangganan IndiHome. Berhentinya gimana bang? Berarti nggak usah bayar atau gimana? Enggak coy. Kalian itu awal itu kan daftar di IndiHome itu kan baik-baik. Jadi kalian keluar harus dengan baik-baik. Kenapa? Karena gini. Di sini aku nggak ngejelekin IndiHome atau apa ya. Ini hanya keputusan pribadiku. Jadi di sini aku ingin apa itu namanya keluar dari IndiHome. Kalau kalian keluarnya baik-baik, misalnya kan dulu daftar tuh kan pakai KTP kan. Nah, nanti apa namanya? Kalau kalian keluar, kayak aku kan udah keluar nih. Mereka bilang dengan KTP ku nanti atau mungkin dengan identitasku, aku masih bisa daftar IndiHome. Jadi aku nggak keblokir. Dan ketika ngembaliin itu nanti alat-alatnya dikembaliin ya teman-teman. Kayak access point dan sebagainya. Itu juga harus dikembalikan. Kenapa bang pindah bang? Karena kebetulan di dekatku udah pasang yang baru. Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman. Kalau kalian yang mau unsubscribe, ada berbagai macam jenis layanan provider yang ada. Kebetulan aku pindah ke MyRepublic ya. Jadi yang pertama aku tunjukkan MyRepublic. Ini aku ambil kebetulan yang 50 Mbps-an. Ini belum termasuk pajak ya, sekitar kalau kena pajak itu sudah berapa ya? 270-an. Pokoknya aku bayarnya yang tadinya 380 atau 400 sekarang udah kepotong lumayan nih 130-an atau berapa lah. Nah, ini untuk My Republic kebetulan baru pasang 2 bulan. 2 bulan sebelum kenaikan itu mereka pasang dan aku sendiri pun jujur ya nggak mau pindah dari IndiHome. Tapi karena yes kondisi lah, kalau ada yang lebih murah kenapa enggak dengan speed yang sama. Oke, selanjutnya kalian juga bisa pindah kalau di dekat kalian nggak ada yang lain, mungkin ke MNC Play, tergantung ya, tergantung minat kalian, kalian riset sendiri. Ini harganya 30 Mbps 770-an seginian ya. Ini
ini punyanya MNC. Terserah kalian, kalau udah support bisa pakai langganan ini, kalau belum jangan maksain, lihat di sekeliling kalian udah support internet mana aja. Nah, di sini yang paling bagus ya. Kalau menurutku itu bisnet coy. Tapi kebetulan nggak tahu ya, itu kan mereka itu kan berdasarkan wilayah toh. Ini aku kebetulan ngambil yang Salatiga yang dekat rumahku. Ini paling murah, 200.000 coy. Ini belum sama pajaknya ya. Sekitar 200.000 kalian udah dapat 50 loh. 300.000, 400.000 udah dapat 150 Mbps. Ini gamers ini 300 Mbps. Mantap ini kalau kalian seorang streamer handal gitu, hadapan bangsa gitu. Bisa ini. Tapi nggak dulu bolo. Belum ada. Soalnya kayak bisnet itu katanya itu ngejar yang di tengah-tengah kota. Tapi kalau udah sampai sini ya ganti ini. Tapi ya nanti dulu lah bolo. Kita udah apa namanya baru langganan, mungkin pakai dulu setahun ya biar kalian nggak kena denda. Nah, selanjutnya atau mungkin kalian bisa pakai internet service provider lokal yang udah terdaftar di Kominfo ya. Yang ini udah terdaftar di Kominfo. Kalau di tempatku itu ada, aku punya temen ya, apa itu namanya, kenalan, dia kerja di ISP provider lokal, dia kayak ngambil apa itu namanya, ya internet-internet yang bisa langganan lah, bisa dipecah gitu, berapa giga, ntar dipecah berapa gitu. Dia udah punya 2000, apa itu namanya, 2000 pelanggan ya. Tapi speednya ya lo tahu sendiri lah, paling harganya lebih murah. Nah, di sini ada satu lagi RT RW Net. Tapi yang nggak tahu ya RT RW Net itu udah Kominfo apa belum. Tapi setidaknya kalau ada pasang dulu. Aku nggak nyaranin pasang ya. Tapi kalau ada bisa pakai ini ya. Tapi nggak tahu izinnya ya. Izinnya gimana. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya kalian bisa internet. Karena ada beberapa di tempatku yang pakai RT RW Net. 150.000 coy. Itu udah dapat 10 Mbps. Mantap banget. 100.000 berapa? 5 Mbps. Wow, mereka mecah. Tapi kelemahannya ada kalau RT RW net, kalau ada yang mau pasang yang lainnya itu dimatiin semua. Jadi kayak misalnya besok ada yang pasang mati lagi, besok ada yang pasang mati lagi, jadi kayak nggak efisien gitu loh. Aku pernah dapat curhatan seorang penjual online tuh pasang RT RW net itu kayak nangis gitu. Nah, lanjut. Nah, jadi teman-teman, ini udah selesai ya. Nah, kalian mau pilih yang mana antara apa namanya ketiga ya, ke beberapa pilihan ini. Nah, silahkan tentukan pilihan kalian sendiri ya tentang apa namanya menghadapi kenaikan harga tarif di IndiHome. Ada yang mungkin tetap setia, ada yang mungkin downgrade, ada yang pindah provider seperti saya, tapi tentu itu pilihan kalian sendiri. Di sini tidak ada maksud untuk apa namanya mengajak kalian untuk keluar, tapi di sini adalah untuk membuat kalian memilih apa yang akan jadi pilihan kalian dalam mengatasi solusi kenaikan ini. Jadi kembali ke diri kalian masing-masing ya teman-teman, apa yang kalian pilih, apakah akan stay atau akan unsubscribe. Tapi tolong ya, subscribe channel ini ya. Oke, itu dulu, jangan lupa like dan subscribe. Saya Markan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.